Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Ya, Kanidia balik lagi di section belajar bareng Pedias. Dan kali ini kita bakal lanjutin lagi materi mikro again and again ya. Kayaknya kedepannya harus lebih banyak fokus ke makro juga ya. Mikro kayaknya terlalu disayangi ya. Emang karena Kanidia secara pribadi emang lebih suka mikro ya Besti ya. Ya, dan kita lanjut ya. Kemarin kita udah bahas tentang siapa sih namanya, keseimbangan pasar, equilibrium gitu ya, dan cara membuatnya. Nah, apakah keseimbangan pasar bisa berubah? Yes, bisa. Nah, cara pertama yang paling sering terjadi itu adalah kalau ada tax atau subsidi dari pemerintah. Nah, itu bisa mempengaruhi keseimbangan pasar. Nah, kali ini tapi Kanidia akan memberikan kalian gambaran itu dari segi kurva. Kalau dulu pernah Kanidia buatin videonya tentang cara mencarinya kalau berdasarkan perhitungan, ini kita mau cari kalau berdasarkan kurva, karena ini bisa juga ya. Yang penting dia cuma minta dari segi kurva aja ya, nggak minta dihitung lebih detail. Nah, ini kita akan coba buat beberapa kondisi. Jadi materinya, jadi materinya namanya adalah perubahan keseimbangan pasar. Jadi keseimbangan pasar itu bisa berubah karena adanya perubahan dari faktor yang menjadi penentu dari keseimbangan pasar ya, yang mana kita udah tahu banget bahwa keseimbangan pasar itu ditentukan oleh ya demand dan supply. Maka kalau ada perubahan pada dua hal itu, akan ada perubahan pada keseimbangan pasar. Nah, kita akan memulainya yang pertama dulu dengan cara kondisinya itu adalah perubahan satu faktor aja, satu variabel gitu ya. Variabelnya tadi pilih salah satunya ya. Kalau enggak demand ya supply. Nah, misalnya kita dikasih tahu bahwa kondisi pertama demand atau permintaannya naik. Nah, kalau yang lain berarti ya harusnya supply-nya atau penawarannya berarti tetap ya, karena yang berubah cuma satu variabel. Nah, bagaimana dengan keseimbangan pasar kita? Ya mudah, caranya adalah digambar aja like this. Nah, ini agak susah untuk membuatnya lurus ya. Ini mohon dipahami aja ya. Pentemkan dia masih sangat ya seadanya aja, jadi gambarnya juga seperti ini aja dulu ya Besti ya. Semoga next time ada rezeki punya device yang lebih bagus. Amin. Oke, jadi kita buat dulu gambar pertama. Oh ya Allah, apa-apaan ini? Swing like this is demand curve. Terus kita harus buat yang naik. Swing, this one is supply curve. Nah, jadi namanya perubahan berarti harus ada titik pertama ya. Ini titik pertama, biasanya disebut dengan equilibrium. Karena dia buat equilibrium 1 ya, karena ini kondisi pertama. Ya berarti dari sini kita bakal bilang ada jumlah keseimbangan, ini Q1, dan ada harga keseimbangan pertama P1. Nah, tapi semuanya berubah karena demand naik. Nah, supply tetap. Apa yang terjadi? Kemarin kan dia udah pernah ceritain kalau demand naik, ini materi pergeseran, maka dia akan bergeser ke kanan ya. Ini berlaku untuk semua ya. Selama dia naik bakal bergeser ke kanan. Ya, yang penting harus tahu yang mana kanan dari si kurvanya. Nah, gawat kalau kalian masih bingung, kalau nggak tahu yang mana, diulangi lagi materinya. Udah kan dia buat, nanti kalian bisa cek di description box untuk linknya ya. Ya karena demandnya naik berarti dia ke kanan. Ini tadi ada demand warna hijau. Kalau kanannya berarti bagian atas atau bagian bawah? Ya jawabannya di bagian atas dong. Maka caranya buat kurva yang sama menurun tapi di sebelah kanan. Nah, seperti ini kita sebut D2. Berarti tadi yang hijau D1. Nah, kalau dari sini supply-nya tetap. Apa yang terjadi? Ya berarti S-nya di sini-sini aja, nggak ada perubahan. Adakah perubahan pada keseimbangan pasar? Of course ada, karena demand bukan lagi D1 tapi D2. Maka di sini kita bakal bilang, wah kita dapat equilibrium yang kedua ya Kak. Iya, sekali lagi equilibrium itu adalah titik potong antara demand dengan supply. Nah, dari sini kita bakal buat ya keseimbangan yang baru. Di sini adalah Q2, di sini adalah P2. Seperti itu. Nah, biasanya kalau soal kita disuruh untuk buat conclusion, kesimpulannya apa dong kalau demandnya naik? Ya kita buat dari P1 ke P2 apa kesimpulannya? Q1 dan Q2 apa yang bisa dibuat kesimpulan?
Ini simple kan ya. Kita bisa bilang, oh dari P1 ke P2 alias harga itu gimana? Harganya ternyata naik ya kak, ya dong. Terus apalagi Q1 ke Q2 itu jumlahnya juga naik. Nah kayak gitu. Jadi kalau permintaan suatu barang naik sementara supply-nya tetap, maka harganya naik, jumlah yang transaksikan juga naik. Ini contohnya kalau misalnya lagi mau hari raya ya, lebaran, lagi banyak banget yang minta baju baru, sementara ya yang jual baju baru nggak semangat, maksudnya kayak supply-nya juga nggak banyak perubahan ya misalnya. Nah berarti harganya naik gitu ya, atau apa ya, bahan-bahan untuk membuat kue dan seterusnya. Jadi kalian bisa menceritakan efeknya. Itu kalau dari sisi demand. Kalau supply berubah bisa nggak kak? Ya bisa. Nah karena kita masih kondisi pertama, berarti hanya ada satu perubahan, berarti kita buat satu aja. Supaya nggak terlalu lama kan dia cuma buat satu aja ya. Misalnya supply-nya kita buat berkurang deh. Supply berkurang. Terus demand-nya tetap ya, jadi hanya satu yang berubah. Supply berkurang salah satu contohnya adalah karena ada pajak imnida. Kalau ada yang tahu apalagi nggak sih, apa ya kira-kira faktor yang bisa membuat supply berkurang selain ada pajak? Yang tahu boleh taruh di komen, nanti kita sama-sama bahas ya kira-kira seperti apa jawabannya. Nah kalau supply berkurang ya sama, first thing first kita harus buat dulu kurva seimbangan pertama ya. Swing like this one adalah ini S1 ya, terus ya ini adalah D1. Nah dari sini kita tahu ya keseimbangan pertama kita sekali lagi di titik potong, jangan bilang di tengah-tengah ya, karena titik potong gak harus di tengah besti. Dari titik potong ini kita bakal dapat data, oh ini adalah jumlah pertama yang ditransaksikan dan harganya segini, sebesar P1. Tapi kemudian terjadi perubahan, supply berkurang, which is dia berkurang, itu berarti dia akan bergeser kemana besti? Iya, ke kiri ya. Sekali lagi kalau dia bertambah kanan, kalau dia berkurang ke kiri. Nah tinggal diperhatiin baik-baik karena kita lagi ngomong supply, berarti fokus ke kurva S1. S1 sebelah kirinya yang mana ya? Ya jawabannya benar, di sebelah atas ya. Jadi kita buat garis yang naik juga seperti ini, tapi dia di sebelah atas. Ini kirinya dari S1 ya, ini S2. Nah dari sini kita bakal bilang pasti akan ada keseimbangan yang baru, bener banget di E2 karena ada supply yang baru ya. Demand gak berubah maka tetap demand 1 ya. Dari sini kita buat lagi kesimpulan, wah Q-nya berkurang nih kak, terus P-nya jadi P2. Sekarang kita tinggal buat kesimpulannya apa? Harganya langsung aja dari P1 ke P2 naik atau turun pasti? Ya P-nya naik ya, oke. Terus kalau Q-nya dari Q1 ke Q2 ya dia turun. Nah makanya nanti kalian bisa buat penjelasan ke teman-teman kalian yang belum paham ekonomi. Kenapa ya kalau misalnya pajak lagi ada, harga barang bisa naik? Nah ini teorinya kayak gini, pembuktiannya seperti ini. Kalau ada pajak, harga barang akan naik, sementara jumlah yang akan ditransaksikan itu berkurang, ya kan harganya naik ya. Jadi kayak gini, ini kondisi yang terjadi kalau supply berkurang. Nah supply bertambah bisa nggak kak? Iya bisa banget. Caranya, ayo ada yang bisa kasih contoh? Apa kira-kira? Ya kan dia spill satu ya, contohnya adalah subsidi. Kalau ada subsidi, supply bertambah. Kira-kira apa akibatnya? Nah coba dicari tahu ya. Oke, ini udah beres untuk satu kondisi, perubahan variabelnya cuma satu. Nah kondisi yang lain gimana kak kalau kedua-duanya bersamaan berubah? Mungkin gak sih kak? Ya mungkin besti, gak ada larangan gitu ya, perubahan dua variabel sekaligus. Nah perubahan dua variabel berarti demand dan supply sama-sama bergerak. Kita buat contohnya, misalnya yang pertama adalah demandnya dibuat turun ya, turun, tapi turunnya turun banyak kayak gini kan dia buatnya turun dan banyak. Terus supply-nya kan dia buatnya dia naik tapi sedikit. Nah kayak gini ya, kalian boleh tulis yang lain tapi kan dia sukanya kayak gini. Jadi demand-nya turun banyak, S-nya naik sedikit aja.
Sekarang kita buat gambarnya langsung aja ya. Kak, saya bisa pakai logika ini aja, mengimajinasikannya aja. Ya silahkan, yang penting jawabannya akurat ya. Mungkin ini lebih takes time, tapi nggak apa-apa sih menurut Kanidia, ini jauh lebih akurat ya. Nggak harus cantik kok jawab garis kalian ya. Ini S. Bentar ya, kita harus tulis S1 biar enak. Lalu ini adalah apa nih? D ya, D1. Nah, kita dikasih tahu D-nya berkurang dan banyak. Nah, jadi kalau berkurang dia ke kiri, karena dia banyak, jadi karena dia buatnya agak jauh sekali. Dari D1, let's say kayak gini. D2 di sini. Oh, tadi belum ditentukan E-nya ya, ditentukan dulu biar nggak bingung. Ini adalah E1. Oke, seperti ini. Seperti ini. Aduh, nggak bagus ya kalau merah. Pakai putih aja. Seperti ini dan seperti ini. Ini adalah Q1, ini adalah P1. Sekarang D-nya berkurang banyak, berarti D-nya berkurang ke kiri, bawah ya, D2. Nah, tapi S-nya juga berubah, Besti. S-nya naik, tapi sedikit aja. Nah, kalau naik berarti ke kanan dari S. Nah, kanan S itu, karena dia sedikit, jadi dibuatnya agak mepet aja, kayak gini. Swing. Oke. This one is S2. Jadi udah. Kita udah ada dapat S2 dan D2. Keseimbangan kurva yang baru, keseimbangan pasar yang baru itu perpotongan S2 dan D2. Jadi kalian harus teliti mencari yang mana potongan S2 dan D2. Yap, kalau kalian udah fokus baik-baik, nanti ketemunya di sini, di bagian bawah. Ini adalah E2. Nah, kita buat keseimbangan yang baru, ini Q2, ini P2. Nah, kesimpulannya, kalau jumlah yang diminta turun banyak, S-nya yang ditawarkan naik sedikit aja, ternyata pada akhirnya P-nya tetap dari P1 ke P2 ya turun, lalu Q-nya dari Q1 ke Q2 turun. Ya, ini kan kalau kita lihat berarti demand-nya berkurang banyak, berarti yang beli itu berkurang banyak. Orang langsung kayak aduh enggak deh, enggak beli dulu kayak gitu. Jadi tentu saja harganya akan berkurang gitu. Oke, satu contoh lagi, misalnya kita dikasih tahu D-nya naik tapi sedikit aja. Terus S-nya juga naik tapi naik banyak. Boleh ya Kak sama-sama naiki? Boleh. Semua kemungkinan bisa terjadi ya. Jadi jangan terlalu kaku menilai harus perlawanan sifat keduanya. Nggak harus mesti ya. Ini banyak kemungkinan kan ini buat 2 aja ya. Nanti kalian coba gambar. Tapi kalau misalnya masih bingung, drop komen aja ya. Nanti kita coba sama-sama diskusiin. Oke, this one adalah S. Kita buat S1 ya. S1 lalu buat lagi D1. Nah, kita buat dulu equilibriumnya. Ini equilibrium 1, perpotongan antara demand dan supply. This one Q1, P1. Oke, sekarang kita buat D-nya naik, berarti ke kanan. Tapi kanannya dikit aja ya, karena naiknya sedikit jadi kita buatnya ya agak merapat-merapat lah ya. Swing, oke, agak dekat ya. Ini D2. Terus S-nya juga naik, tapi naiknya banyak. Nah, kalau S naik pasti ke kanan ya. Kanan itu, kalau S itu bagian bawah. Jadi dia agak jauh, karena dia buatnya like this. Swing. Nah, sama-sama tetap naik, tapi dia agak jauh. Nah, sekarang kalau mencari keseimbangan bagaimana? Ya, titik potong S2 dengan D2. Yap, right here ya. Jadi di sini E2. Kita buat kesimpulannya seperti ini. Seperti ini. Ini Q2, ini P2. Nah, sekarang kita cari tahu, biasanya sih langsung jawabannya dalam bentuk apa yang terjadi pada P dan Q ya. Ayo kita buat kesimpulan, berarti P-nya ya dari P1 ke P2 dia turun, walaupun turunnya nggak banyak. Lalu Q-nya dari Q1 ke Q2 dia naik. Jadi harga barang yang dijual itu semakin murah dan juga semakin banyak yang beli. Karena terlalu banyak yang mau menjual, Besti, sementara yang mau beli peningkatannya nggak terlalu banyak ya, kayak gitu. Oke, itu contoh-contoh terjadinya perubahan keseimbangan. Ada banyak kemungkinan yang lain, kalian coba buat kemungkinan-kemungkinan yang lain ya, karena masih banyak sih sebenarnya. Nah, ini untuk nggak terlalu panjang videonya, dibuatnya contohnya seperti ini aja. Silakan ditanyain kalau misalnya masih ada yang tidak jelas. Oke, dan boleh di-share juga ya ke teman-teman kalian kalau misalnya ini bisa bermanfaat buat kita semua. Thank you udah nonton sampai akhir, tetap sehat selalu dan selalu bersyukur. Alhamdulillah. Sampai jumpa di video kandidat yang lain. Assalamualaikum.